Selamat malam dan salam sehat. Pada kali ini saya Patrisius Bolitobi, mahasiswa ilmu hukum paralel Umrah Tanjung Pinang, dalam penugasan konten digital oleh dosen pengampu mata kuliah hukum internasional Ibu Heni SHMH. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hukum internasional. Bagaimana mekanisme atau proses penyelesaian sengketa internasional? Secara prinsip, dalam ranah sengketa, ada beberapa kategori yang lazim digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum internasional. Penyelesaian berdasarkan piagam PBB seperti tertuang dalam pasal 33 ayat 1, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional, atau juga cara lain yang dianggap layak dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mari kita coba melihat bahwa dalam proses penyelesaian sengketa hukum internasional yang merujuk pada perjanjian internasional adalah salah satu rujukan utama Mahkamah Internasional memutuskan sengketa. Proses ini tentu saja menggunakan instrumen legal yang ada dalam setiap perjanjian internasional. Nah, kemudian dari beberapa metode yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian sengketa internasional, yang menarik bahwa penyelesaian dengan cara diplomatik, dari catatan beberapa sengketa hukum internasional yang terselesaikan, lebih efektif menempuh jalan diplomasi dengan kepiawaian para diplomat masing-masing pihak yang bersengketa. Pola ini dianggap ampuh untuk menghindari konflik berkepanjangan yang berujung pada kekerasan dan perang. Nah, rekan-rekan sekalian dan Ibu dosen, mari kita coba melihat salah satu catatan yang menjadi keberhasilan dalam penyelesaian sengketa dari pola atau metode diplomatik, khususnya Indonesia dengan Timor Leste. Kita coba melihat kronologi dari kasus atau konflik yang ada pada persoalan antara Indonesia dengan Timor Leste. Secara kronologis, bentrokan dipicu oleh pembangunan kantor pelayanan bea cukai, imigrasi dan karantina oleh Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 meter. Nah, bagaimana cara Indonesia menyelesaikan sengketa perbatasan negara Timor Leste? Kesepakatan sengketa itu dihasilkan melalui pertemuan yang dilakukan antara Ketua Perundingan Perbatasan Timor Leste, Sahnana Gusmao, dan Menko Polhukam ketika itu, Bapak Wiranto, dan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang terjadi di Jakarta pada 22 Juli 2019 yang lalu. Kita coba melihat posisi kasus sengketanya. Perbatasan darat yang menjadi objek sengketa berada di daerah Noel Besi Citrana, yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan Bijael Sunan Oben yang berada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk melakukan finalisasi kesepakatan dalam pertemuan official senior consultation dan akan dituangkan dalam adendum atau perjanjian perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.
Nah, sengketa hukum internasional dari aspek penyelesaian secara diplomatik ya menjadi sebuah harapan bangsa dan tentunya akan menjadi kajian secara empirik. Kalau sengketa hukum pada zonasi laut sudah ada UNCLOS 1982 yang menjadi rujukan, maka sengketa daratan seperti kasus Indonesia vs Timor Leste semestinya menginspirasi negara-negara yang memiliki karakteristik sengketa yang sama. Nah, rekan-rekan dan Ibu dosen, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa tidak setiap sengketa atau persoalan hukum berujung pada penyelesaian secara formil hukum. Nah, tapi peran diplomatik dalam penyelesaian sengketa hukum internasional menjadi sesuatu yang ideal agar terciptanya kedamaian, rasa adil bagi negara-negara yang bersengketa. Ecum et bonum est lex legum. Terima kasih.